Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permatasari dari kelas 10 IPA 4 SMA Negeri 2 Cianjur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akulturasi perkembangan kebudayaan Islam di Nusantara. Di sini sudah kita lihat PowerPoint-nya yang dibuat oleh Bapak Khairul Fauzi Rosilian, MPD, selaku guru mata pelajaran sejarah umum di SMA Negeri 2 Cianjur. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengklarifikasi hasil-hasil kebudayaan Islam di Nusantara, menjelaskan bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai masa kini, dan menyajikan karya tulis tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan bahas apa itu akulturasi. Akulturasi adalah pencampuran suatu budaya dengan budaya lain tanpa menghilangkan budaya masing-masing dari budaya tersebut. Selanjutnya saya akan membahas hal-hal apa saja yang menyebabkan Islam mudah berkembang dan diterima di masyarakat Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat dua syahadat. Dan yang kedua, upacara-upacara peribadatan dalam Islam sangat sederhana bila dibanding dengan kepercayaan agama lain, seperti di Toraja misalnya dalam prosesi pemakaman. Yang ketiga, ajaran Islam tidak memandang kasta. Yang keempat, Islam bersifat terbuka sehingga penyebarannya pun dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Yang kelima, penyebaran Islam di Indonesia disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia. Yang keenam, ajaran Islam berdampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan adanya kewajiban membayar zakat bagi orang yang mampu. Yang ketujuh, keruntuhan kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya memberikan kesempatan yang luas bagi perkembangan agama Islam. Dan yang terakhir, penyebaran Islam dilakukan secara damai dan sukarela atau tidak ada unsur paksaan. Kita akan membahas satu persatu hasil dari akulturasi kebudayaan Islam di Nusantara. Yang pertama itu ada dari seni bangunan. Bangunan asli Islam yang berada di Arab yaitu Ka'bah, seperti pada gambar berikut, sebagai tempat sujud, ilmu pengetahuan, tempat mencari kesehatan jasmani dan rohani, sebagai wadah keselamatan hari kiamat dan jalan membangun rumah di surga, dan sebagai wadah perajut dan penguatan ukhuwah atau persaudaraan Islamiyah. Salah satu contoh dari seni bangunan tersebut adalah masjid. Masjid berasal dari kata sajadan sujudun yang berarti patuh, taat, tunduk dengan penuh rasa hormat. Kita akan membedakan perbedaan masjid di Mekah dan masjid yang ada di Nusantara. Masjid Arab yang ada di Mekah umumnya luas dan terbuka. Atapnya berupa dari kubah dan jarang didirikan masjid. Dalam satu tempat hanya ada masjid. Besar kata, masjid diulang sebanyak 28 kali dalam Al-Quran. Selanjutnya, masjid yang ada di Nusantara yaitu atapnya berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil dan tingkat yang paling atas berbentuk limas. Umumnya sebelum mengumandangkan azan, memukul beduk atau kentongan, dan banyak didirikan di tempat-tempat tertentu. Contoh kedua dari seni bangunan yaitu makam. Bisa kita lihat di situ terdapat makam Baqi Makkah yang ada di Makkah. Berbeda dengan makam yang ada di Nusantara. Ciri-ciri makam di Nusantara yaitu dibangun dengan batu atau keramik, memiliki identitas, dijadikan tempat keramat, tidak sedikit yang ditempatkan di dataran tinggi, dan bahkan tidak sedikit pula makam dibangunkan bangunan. Yang kedua adalah seni ukir, yaitu kaligrafi dan khot. Kaligrafi ini adalah ilmu seni menulis indah yang berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Calligraphy is art, beautiful handwriting. Dalam bahasa Latin,
dibagi menjadi dua kata, yaitu kalios yang artinya indah dan graf yang artinya tulisan. Jika diartikan yaitu tulisan indah. Dalam bahasa Arab disebut al-khot yang berarti guratan garis atau tulisan bahasa Arab. Adapun pengertian kaligrafi menurut Didin Sirojudin, menurutnya kaligrafi adalah suatu bentuk disiplin ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, di mana bentuk tunggal tersebut meletakkan atau diletakkan dengan cara penerapannya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Menurut Syekh Syamsuddin Al-Kafani dalam kitabnya tersebut, khot atau kaligrafi adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk anatomi tunggal huruf, letak-letaknya dan cara-cara merangkainya menjadi komposisi tulisan yang bagus, atau apa-apa yang ditulis di atas garis-garis bagaimana cara menulisnya dan mana pula yang tidak perlu digores, menentukan mana pula yang perlu diubah dan dengan metode bagaimana mengubahnya. Fungsi atau manfaat kaligrafi yaitu sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana mencari rezeki, sebagai sarana ketenangan rohani, dan sebagai sarana pembelajaran dan dakwah. Yang ketiga, seni sastra dan aksara. Seni sastra pada zaman Islam terutama berkembang di Melayu dan Jawa. Dilihat dari corak dan isinya, ada beberapa jenis seni sastra seperti berikut. Yang pertama adalah hikayat. Hikayat adalah sastra yang berisi tentang cerita sejarah ataupun dongeng. Dalam hikayat banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban, atau hal-hal yang tidak masuk akal. Yang kedua ada babad. Babad mirip dengan hikayat. Penulisan babad seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Jadi isinya percampuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contoh babad adalah babad Tanah Jawi, babad Mataram, babad Cirebon, dan babad Surakarta. Yang ketiga ada syair. Syair adalah perkataan Arab untuk menamakan karya sastra berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Contoh syair sangat tua adalah syair yang tertulis pada batu nisan makam Putri Pasai di Minye 7. Dan yang terakhir ada suluk. Suluk ini merupakan karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawufnya. Contoh suluk yaitu suluk Sukarsa, suluk Wujil, dan suluk Melang Sumirang. Yang keempat adalah sistem kalender. Menjelang tahun ketiga pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau berusaha membenahi kalender Islam. Penghitungan tahun yang dipakai atas dasar peredaran bulan atau Qamariyah. Umar menetapkan tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 September 622 Masehi, sehingga sekarang kita mengenal tahun Hijriah. Sistem kalender itu juga berpengaruh di Nusantara. Bukti perkembangan sistem penanggalan yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia melakukan sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan pada tahun Saka. Misalnya pada bulan Muharram yang diganti dengan nama Suro, dan pada bulan Ramadan yang diganti dengan Pasa. Kalender tersebut dimulai tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriah. Kalender Sultan Agung dimulai cepat dengan tanggal 1 Suro tahun 1555 Jawa atau 8 Agustus 1633. Masih terdapat bentuk lain dan akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan kebudayaan Islam. Misalnya upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Yang kelima ada akulturasi Islam dalam bidang kesenian. Di antaranya adalah permainan debus, yaitu tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tarian ini diawali dengan
pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan sholawat Nabi. Tarian ini terdapat di Banten dan Minangkabau. Namun debus ini adalah adat yang dikembangkan oleh masyarakat Nusantara, bukan berupa sunnah Nabi. Lalu ada sedati atau saman, berupa bentuk tarian dari Aceh yang berasal dari kata syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Sedati sering disebut juga dengan saman yang artinya 8. Tarian ini juga aslinya dinamakan oleh 8 orang penari. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya antara lain sholawat Nabi. Yang terakhir atau yang keenam ada akulturasi Islam dalam sistem pemerintahan. Khalifah adalah kepentingan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Menegakkan khalifah hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dalil mengenai kewajiban menegakkan khalifah dalam Al-Quran bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menegakkan hukum di antara kaum muslimin dengan hukum-hukum yang telah diturunkannya. Melaksanakan kewajiban ini sebagaimana melaksanakan kewajiban lain yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin adalah suatu keharusan yang menuntut pelaksanaan tanpa tawar-menawar lagi dan tidak pula ada kompromi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dan pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu sekalian. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Tujuan dan maksud pemerintahan di dalam Islam yang pertama adalah memelihara agama. Negara, terutama khalifah, bertanggung jawab untuk memelihara akidah Islam. Dalam hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan wewenang yang telah diberikan oleh syara kepadanya. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah. Hadis riwayat Bukhari. Bagi rakyat yang non-muslim tidak dipaksa berakidah Islam, dibiarkan dengan akidah yang diyakininya dan menjalankan ibadah sesuai perintah agamanya dan tidak diperkenankan mensyiarkannya, di mana bahwa Islam ini penyebarannya dengan cara damai dan sukarela tanpa ada unsur paksaan. Namun, jika seseorang non-muslim memeluk Islam, maka tidak diperkenankan kembali ke agama sebelumnya atau murtad. Apabila hal itu terjadi, maka diberlakukan sanksi bagi orang yang murtad. Yang kedua, mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara kepada mereka tanpa membeda-bedakan antara satu individu dengan yang lainnya, di mana bahwa ajaran Islam ini tidak memandang kasta. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49, hendaklah kamu menetapkan hukum di antara mereka berdasarkan apa yang diturunkan Allah. Dan ada pada sabda Rasulullah SAW, seorang imam atau kepala negara adalah pengatur dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas pengurusannya tersebut. Yang ketiga, ada menjaga negara dan umat dari orang-orang yang merongrong negara. Caranya dengan melindungi batas-batas negara, mempersiapkan pasukan militer yang kuat dan senjata canggih untuk melawan musuh, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah sesudah beliau.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60 yang artinya, persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi berupa kuda-kuda yang ditambatkan agar kalian menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya. Quran surat Al-Anfal ayat 60. Dan yang keempat, menyebarkan dakwah Islam kepada segenap manusia di luar wilayah daulah, yaitu dengan cara menjalankan jihad sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada beberapa peperangan, misalnya penaklukan Mekah dan perang Tabuk. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jihad tetap atau terus berlangsung sejak aku diangkat menjadi Rasul sampai generasi terakhir dari umatku memerangi Dajjal. Jihad tidak dapat dibatalkan oleh zalimnya pemimpin yang buruk atau adilnya pemimpin yang adil. Dan yang terakhir adalah menghilangkan pertentangan dan perselisihan di antara anggota masyarakat muslim dan non-muslim dengan penuh keadilan. Hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada mereka yang berbuat zalim, memperlihatkan keadilan terhadap orang yang dizalimi sesuai dengan hukum yang disyariatkan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Jika kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menghukumi dengan adil. Quran surat An-Nisa ayat 58. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi kali ini adalah bahwa kita selaku umat Islam harus menghargai para pejuang-pejuang terdahulu yang sudah menyebarkan agama Islam, yaitu para khalifah-khalifah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan syariat-syariat agama Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ajaran Islam ini tidak ada unsur paksaan, yakni setiap manusia berhak dan memiliki hak untuk memilih kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.